Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Grace Margaret Stefani Sinurat dari Prodi Pendidikan Matematika Bilingual 2019 di Universitas Negeri Medan dengan NIM 41931111035. Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang pemanfaatan GeoGebra. Sebelum kita mulai menggunakan fitur-fitur yang ada pada aplikasi ini, kita harus kenal dulu nih, apa itu GeoGebra. Jadi GeoGebra adalah sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh Profesor Markus Hohenwarter yang berasal dari Austria. Ia adalah seorang profesor di Universitas Johannes Kepler Linz. Nah, GeoGebra ini adalah aplikasi matematika dinamis yang dapat memvisualisasikan, mendemonstrasikan, dan mengkonstruksikan konsep-konsep matematika. Aplikasi yang dibuat dengan prinsip penggabungan ilmu geometri, aljabar, dan kalkulus ini dapat digunakan sebagai alat bantu untuk mengatasi kesulitan dalam pembelajaran matematika. Menurut Hohenwarter pada tahun 2008, GeoGebra adalah program komputer yang digunakan pada pembelajaran matematika, khususnya geometri dan aljabar. Program ini dapat digunakan secara bebas dan dapat diunduh dari laman resminya yaitu www.geogebra.com. Program GeoGebra ini sangat terkenal dan telah digunakan oleh jutaan orang di seluruh dunia, baik itu oleh pelajar, mahasiswa, guru, dosen, dan pengguna lainnya. Selain itu, aplikasi ini juga dapat digunakan oleh pengguna handphone Android atau iPhone. Caranya cukup mudah dengan mengunduhnya melalui aplikasi Play Store atau App Store. Gunakan kata kunci GeoGebra pada kolom search, lalu unduh dan tunggu proses instalasinya selesai. Langsung saja kita coba aplikasinya. Teman-teman pertama kali di sini harus mengklik 2 kali pada icon GeoGebra-nya, kemudian akan muncul tampilannya seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa terdapat menu bar, terdapat toolbar juga, terdapat style bar, graphic view, terdapat style bar, algebra view, dan terdapat input bar di bagian bawah. Nah, pada menu bar bisa teman-teman lihat ada 5 menu bar, yaitu File, Edit, View, Options, Tool, Windows, and Help. Menu bar ini merupakan bagian utama yang dapat membantu pengguna dalam menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, adapun fungsi dari tiap menu bar yaitu menu File digunakan untuk membuat, membuka, menyimpan, dan mengekspor sebuah file serta menutup program yang telah dikerjakan. Pada menu Edit, menu ini berfungsi untuk mengedit teks atau gambar. Pada menu View dapat digunakan untuk mengatur tampilan lembar kerja GeoGebra. Selanjutnya pada menu bar Options dapat digunakan untuk mengatur berbagai fitur tampilan seperti pengaturan ukuran huruf, pengaturan jenis atau style, lalu pengaturan style objek-objek geometri, dan sebagainya. Pada menu Tools digunakan untuk mengatur peralatan pada GeoGebra seperti mengatur beberapa toolbar yang akan ditampilkan, membuat toolbar baru dari beberapa fungsi toolbar yang telah ada, serta menghapus dan memodifikasi nama dan icon dari toolbar. Sedangkan pada menu Windows berfungsi untuk membuat jendela baru. Dan menu bar Help, menu ini menyediakan petunjuk teknis penggunaan program GeoGebra. Nah, selain ada menu bar, terdapat juga beberapa toolbar pada aplikasi GeoGebra. Nah, toolbar merupakan bagian yang dapat membantu pengguna dalam membuat grafik, bangun datar, dan bangun ruang. Adapun beberapa toolbar yang ada pada aplikasi GeoGebra, yaitu terdapat icon kursor yang terdiri dari
fitur move, move around point, freehand shape, and pen. Terdapat juga toolbar yang dilambangkan dengan tanda titik dan huruf A yang terdiri dari fitur-fitur point, point on object, attach or detach point, intersect, midpoint or center, complex number, extremum, and roots. Dan toolbar yang ketiga ada line, segment, segment with given length, ray, polyline, vector, and vector from point. Ini untuk garis. Kemudian ada toolbar perpendicular line, parallel line, perpendicular bisector, angular bisector, tangent, polar or diametral line, base fit line, and locus. Kemudian pada toolbar selanjutnya yang disimbolkan dengan 3 titik membentuk segitiga, mempunyai beberapa fitur seperti polygon, regular polygon, rigid polygon, vector polygon. Dan kemudian ada toolbar lingkaran, terdapat 2 titik yang memiliki beberapa fitur seperti circle with center stroke point, circle center and radius, dan selanjutnya. Kemudian ada toolbar yang diwakili dengan elips dengan 3 titik. Nah, adapun fiturnya berupa elips, hiperbola, parabola, conic stroke, 5 points. Selanjutnya ada 3 titik membentuk sudut. Ini memiliki fitur angle given size, area, slope, list, relation, function inspector. Kemudian ada toolbar dengan garis dan di masing-masing daerahnya diwakili dengan 1 titik yang memiliki fitur reflect about line, reflect about point, reflect about circle, rotate around point, dan selanjutnya. Kemudian ada juga toolbar seperti ini disimbolkan dengan A sama dengan 2 yang memiliki beberapa fitur. Dan toolbar terakhir ada yang berisi move graphic views, zoom in, zoom out, show or hide object, show or hide label, copy visual style, or delay. Nah, setelah itu ada yang namanya style bar graphic view. Yang ini, pada bagian ini pengguna dapat melihat objek yang telah dibuat pada aplikasi GeoGebra sehingga dapat dilakukan perubahan lanjutan dan meninjau kembali hasil tersebut. Kemudian pada style bar algebra view, pada bagian ini pengguna dapat melihat daftar objek yang telah dibuat ditinjau dari fungsi aljabar. Pada bagian ini pengguna dapat juga menyembunyikan objek sementara atau melakukan perubahan terhadap objek tersebut dengan cara klik kanan pada objek yang berada pada kolom algebra view. Kemudian terdapat juga input bar yang berfungsi untuk membantu pengguna dalam mendefinisikan objek matematika yang terdapat pada tampilan aljabar. Sekarang kita akan mencoba untuk membuat fungsi dengan aplikasi GeoGebra. Dalam pelajaran matematika, terdapat beberapa macam fungsi, yaitu fungsi linear, fungsi kuadrat, fungsi polinom, fungsi trigonometri, fungsi eksponen, dan lain sebagainya. Tiap-tiap fungsi tersebut memiliki gambar grafik yang berbeda-beda. Secara umum, langkah-langkah membuat fungsi pada aplikasi GeoGebra yaitu ditentukan dulu tipe fungsi yang akan dibuat, apakah itu polinom, linear, kuadrat, eksponen, atau lain sebagainya. Kemudian, masukkan persamaan berdasarkan bentuk umum fungsinya pada kolom input atau kolom masukan. Setelah itu, kita tekan enter, maka akan muncul grafik fungsinya. Langsung saja yang pertama kita akan mencoba fungsi linear. Bentuk umum fungsi linear adalah fx sama dengan ax tambah b. Maka untuk membuat gambarnya kita perlu memasukkan bentuk umum persamaannya. Contoh nih, fungsi fx sama dengan 2x tambah 5. Nah, setelah kita masukkan fungsinya ke dalam input, kita tekan enter, maka tampilan grafik fungsinya akan muncul seperti ini. Baik, kemudian kita akan mencoba untuk membuat fungsi kuadrat. Nah, bentuk umum fungsi kuadrat adalah fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c.
Namun untuk memasukkan lambang pangkat, maka pada kolom perintah pengguna dapat menggunakan lambang sehingga menjadi fx sama dengan, kita contohkan nih fungsinya x kuadrat ditambah 3x ditambah 5. Nah, setelah kita masukkan persamaannya, kita tekan enter, maka akan muncul grafik fungsinya seperti ini. Nih. Teman-teman bisa lihat nih ya. Caranya cukup mudah. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat grafik pada fungsi polinom. Nah, bentuk umum fungsi polinom kan fx sama dengan anx pangkat n ditambah an kurang 1 x pangkat n kurang 1 tambah titik ax tambah 1. Nah, kita contoh ini, contoh fungsinya yaitu fx sama dengan x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 ditambah x ditambah 5. Nah, setelah diinput fungsi fx-nya pada kolom input, tinggal klik enter, maka gambar grafiknya akan muncul seperti ini. Bisa di layarnya diperbesar, diperkecil. Kemudian ada fungsi trigonometri. Pada fungsi trigonometri terdapat fungsi sinus, kosinus, dan tangen pada persamaannya. Maka di sini kita coba mengambil salah satu contoh, yaitu fx sama dengan, kita gunakan sinus x tambah 45 dikurang 4. Nah, setelah mengetikkan persamaannya pada kolom input, tinggal klik enter, maka grafiknya akan muncul seperti ini. Nah, kemudian kita akan mencoba untuk menggambarkan fungsi eksponen. Nah, fungsi eksponen itu memiliki bentuk umum fx sama dengan a pangkat x. Nah, pengguna dapat memasukkan fungsi tersebut pada kolom input. Misalnya nih, ada fungsi fx sama dengan 2 di pangkat x. Maka akan muncul grafik fungsinya seperti ini. Kemudian kita akan mencoba untuk membuat atau menggambar bangun ruang pada aplikasi GeoGebra. Caranya cukup mudah. Teman-teman klik menu bar view, kemudian pilih 3D Graphics. Nah, tekan atau pilih toolbar point, lalu pilih titik sembarang. Setelah itu, klik toolbar regular polygon dan gabungkan kedua titik tadi. Nah, setelah itu input 5 pada kotak dialog yang baru muncul, yang artinya kita akan membuat segi 5. Klik OK. Nah, maka akan muncul gambar seperti ini. Kemudian, teman-teman kembalikan ke kursor, move, lalu tekan gambar prismanya, kemudian pergi ke menu toolbar, pilih extrude to prism, nah,
Kita milih extrude to prism. Teman-teman bisa gerakkan mau berapa ketinggian bangun ruang tersebut. Selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat jaring-jaring ruang. Nah, kita akan membuat bangun ruang terlebih dahulu. Misalnya bangun ruang prisma segi 5 seperti langkah-langkah yang sudah dijelaskan sebelumnya dengan pergi ke menu View, kemudian pilih 3D Graphics, kemudian tentukan titik, sembarang titik. Setelah itu, klik toolbar Regular Polygon dan hubungkan kedua titik tersebut. Maka akan muncul kotak dialog Regular Polygon. Kita bisa isi dengan angka 5 yang artinya banyak segi pada prisma segi 5. Nah, maka akan muncul gambar segi 5 seperti ini. Nah, selanjutnya teman-teman bisa klik gambar prismanya, kemudian pilih extrude to prism. Nah, untuk membuat ketinggian bangun ruang tersebut. Baik, setelah selesai, teman-teman bisa kembali klik Net. Nah, maka akan muncul gambar dari jaring-jaring prisma segi 5. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat persamaan lingkaran dan titik singgung garis lingkaran. Nah, yang pertama kita akan mencoba untuk persamaan lingkarannya dulu. Langkah-langkah membuat persamaan lingkaran, yang pertama itu kita buka pastinya aplikasi GeoGebra-nya terlebih dahulu, kemudian pada kolom input kita tuliskan persamaan lingkaran yang diinginkan, atau bisa juga dengan memasukkan persamaan umum lingkaran, yaitu x kuadrat tambah y kuadrat tambah ax tambah by tambah c sama dengan 0. Sebagai contoh kita buat x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah 0,05 y dikurang 4,05 sama dengan 0. Setelah itu kita enter. Nah, inilah lingkaran yang dibentuk dari persamaan yang sudah kita ketikkan. Jika pengguna ingin menulis persamaan umum dari lingkaran, maka pengguna harus membuat slider terlebih dahulu untuk memasukkan nilai A, B, dan C dari persamaan. Sebagaimana pada gambar ini bisa kita ketahui bahwa nilai titik A itu sama dengan 0, nilai B sama dengan 0,05, nilai C sama dengan 4,05. Nah, untuk mengaktifkan slidernya tinggal kita klik agar dia berwarna bulatannya. Nah, oke. Inilah. Nah, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, untuk menentukan persamaan lingkaran, harus kita tentukan dulu nilai A, nilai B, dan nilai C pada kotak inputnya. Itu sama dengan 2,0. Kita coba. Pada titik min 2 grid sliders. Oke. Kita coba nilai A-nya
itu berada pada titik min 2,0. Titik B-nya berada pada titik 2,0. Titik C-nya sama dengan 0,3. Nah, maka kita bisa menentukan persamaan umumnya dengan cara mengetikkan circle pada kotak input, maka akan muncul beberapa pilihan. Nah, di sini kita akan harus pilih circle point. Nah, setelah itu kita isi poinnya dengan A di titik A itu, lalu B sebagai titik B, dan C. Kita enter. Nilai A, yang artinya titik potong di sumbu X, itu kita buat negatif 2, 0. Untuk B sebagai titik potong X juga kita buat 2, 0. B 2,0. Nah, titik potong yang ketiga atau titik C kita buat 0,3. Titik potong di sumbu Y. Baiklah, untuk mengetahui persamaan lingkaran dari titik A, B, dan C, maka kita harus tulis atau ketikkan pada kolom input circle sehingga muncul pilihan seperti berikut. Nah, kita pilih circle point. Nah, kemudian pada bagian point kita tulis titik yang sudah kita miliki tadi, titik A, titik B, dan titik C. Nah, setelah itu kita enter, maka akan terbentuk persamaan lingkaran seperti ini. X kuadrat tambah Y kurang 0,83 kuadrat sama dengan 4,69. Nah, selanjutnya kita akan mencari titik singgung garis lingkaran. Seperti yang sudah kita pelajari, terdapat 3 posisi atau kedudukan garis terhadap lingkaran, yaitu memotong lingkaran pada 2 titik yang berbeda, memotong lingkaran pada 1 titik, dan tidak memotong ataupun menyinggung lingkaran. Nah, pengguna dapat dengan mudah menentukan titik singgung garis dan lingkaran melalui aplikasi GeoGebra. Caranya cukup mudah. Pertama, pada kolom input, masukkan persamaan lingkaran lalu enter. Kemudian pada kolom input pula, masukkan persamaan garis lalu enter. Yang ketiga, pilih icon yang kedua ini, yaitu intersect two object, kemudian klik gambar lingkaran dan garis, kemudian hasil titik singgung lingkaran dan garis akan tampil pada bagian kiri dependent objects. Sebagai contoh, kita langsung saja menginput persamaan lingkaran. Kita misalkan, atau kita ambil contoh, X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 2X dikurang 4Y sama dengan 0. Nah, setelah menginput persamaan, kita juga harus menginput garis. G titik X
Gx kurang 2y tambah 8. Nah, bisa teman-teman lihat ini adalah lingkaran yang terbentuk dari persamaan yang kita ketikkan tadi, dan ini adalah bentuk garis dari persamaan garis yang sudah kita ketikkan tadi. Setelah ini kita klik icon yang kedua, lalu kita pilih intersect. Nah, setelah ini klik gambar lingkaran dan garis. Dengan demikian akan tampil hasil titik singgung lingkaran dan garis, yaitu titik 0,4 pada bagian kiri atau dependent object. Selanjutnya, kita akan mencoba untuk membuat persamaan elips, bola, dan hiperbola. Yang pertama kali kita lakukan adalah menggambar grafik persamaan elips dulu. Nah, pada bagian bawah atau bagian kotak input, tuliskan persamaan elips yang diinginkan, atau bisa juga dengan menulis persamaan umum elips yang bersumbu di titik 0,0, yaitu x kuadrat per alpha kuadrat tambah x kuadrat per beta kuadrat sama dengan 1. Dan sumbu alpha beta yaitu x kurang alpha kuadrat per alpha kuadrat ditambah x kurang beta kuadrat per beta kuadrat sama dengan 1. Jika pengguna menulis persamaan umum dari elips, maka harus membuat slider untuk nilai A dan B dari persamaan tersebut. Kemudian masukkan nilai titik A, B, dan C pada kotak input, lalu enter. Atau dapat pula menggambar titik A, B, dan C dengan mengklik icon point. Nah, langsung saja kita coba. Kita misalkan titik A-nya sama dengan negatif 2,0. Titik B-nya 0,2. 2,0. Oke, dan titik C-nya kita buat 0,1. Nah, titik A, B, dan C sudah ada di slider. Untuk mengetahui persamaan elips dari titik A, B, dan C ini, maka ketik elips pada kotak input. Elips. Nah, maka akan muncul pilihan seperti ini. Kita akan pilih elips focus point, itu pilihan ketiga. Nah, di fokus pertama kita substitusikan titik-titik tadi. Ada titik apa saja? Ya, titik A, titik B, dan titik C. Setelah itu kita enter, maka akan terbentuk persamaan elips. Bisa teman-teman lihat di sini, persamaan elipsnya adalah 1x kuadrat tambah 5y kuadrat sama dengan gambar elipsnya seperti ini. Selanjutnya kita akan mencoba menggambar grafik persamaan parabola. Nah, yang harus kita lakukan sama seperti sebelumnya, penulisan persamaan umum dari parabola dapat dimulai dengan membuat slider untuk nilai A, B, dan C dari persamaan tersebut. Maka kita misalkan nilai A sama dengan 1, nilai B sama dengan 0, nilai C sama dengan 0. Untuk mengaktifkan slidernya bisa kita bulatin, kita beri warna bulatannya. Nah, selanjutnya kita ketikkan persamaan parabolanya. YX sama dengan AX
kuadrat ditambah bx ditambah c. Atau langsung saja kita misalkan persamaannya 1x kuadrat ditambah 0x. Lalu kita klik enter. Maka didapatlah grafik persamaan parabolanya seperti ini. Selanjutnya kita akan mencoba menentukan persamaan parabola. Nah, caranya kita masukkan dulu nilai titik A dan garis F pada kotak input lalu di enter. Atau pengguna dapat mengklik icon point untuk menggambar titik A dan icon line untuk garis F. Nah, kita misalkan titiknya titik A berada pada koordinat 0,2. Titik B berada pada koordinat 2,0. Dan titik C berada pada koordinat 24. Kemudian kita buat untuk garisnya. Sama dengan, untuk garisnya kita buat X sama dengan 2. Nah, setelah ini, untuk mengetahui persamaan parabola dari titik A ke garis F, maka pengguna dapat menulis parabola pada kotak input, sehingga akan muncul pilihan seperti ini. Parabola. Nah, maka akan muncul pilihan point line. Kita pilih parabola point line. Pada bagian point, kita tulis nama titik. Dan kita tuliskan nama titik pada line dan tulis nama garis. Maka kita tulis A, F. Setelah itu kita enter. Nah, maka akan terbentuk persamaan elips seperti ini. Selanjutnya kita akan mencoba untuk menggambar grafik persamaan hiperbola. Nah, caranya itu sama seperti langkah-langkah sebelumnya, yaitu pada bagian input, tuliskan persamaan hiperbola yang diinginkan atau bisa juga dengan menuliskan persamaan umum hiperbola, yakni x kuadrat per a kuadrat ditambah x kuadrat per b kuadrat sama dengan 1 pada kotak input lalu enter. Nah, sebagai contoh kita bisa buat, terlebih dahulu kita buat slidernya dulu, di mana kita misalkan nilai A-nya sama dengan 1, nilai B-nya sama dengan 1, kemudian kita misalkan persamaan hiperbolanya itu adalah X pangkat 2 dibagi 1 pangkat 2 dikurang Y pangkat 2 dibagi 1 pangkat 2 sama dengan 1. Kita enter. Nah, maka didapat bentuk hiperbola dari persamaan yang kita tentukan tadi adalah seperti ini. Nah, selanjutnya untuk menentukan persamaan hiperbola, sama seperti langkah sebelumnya, kita masukkan dulu nilai titik A, B, dan C pada kotak input, lalu di enter. Nah, di sini kita misalkan titik A berada pada koordinat min 1,0. Titik B berada pada koordinat, kita misalkan 1,0.
Dan untuk T, kita misalkan berada pada koordinat 32,86. Kita coba enter. Nah, setelah itu, untuk mengetahui hiperbola dari ketiga titik ini, kita ketikkan pada input hiperbola. Nah, maka akan muncul pilihan ini. Kita akan pilih yang ketiga, hiperbola fokus point. Nah, kita masukkanlah nilai nama titiknya, yaitu titik A, titik B, dan titik C. Setelah itu kita enter. Nah, teman-teman bisa lihat persamaan yang didapat adalah min 7,85x kuadrat ditambah 8,15y kuadrat sama dengan negatif 4. Berikut adalah gambar hiperbola dari persamaan yang didapat. Nah, setelah beberapa fitur yang telah kita praktikkan sebelumnya, terdapat juga fitur-fitur seperti alat bantu ilmu kalkulus, yaitu diferensial, integral, baik itu tentu dan tidak tentu. Nah, langsung saja kita ke diferensial atau turunan. Caranya itu, pertama, masukkan nilai fungsi pada kotak input, lalu kita enter. Nah, di sini kita masukkan nilai fungsinya, kita misalkan dulu fx sama dengan 4x pangkat 2 ditambah 2. Kemudian, untuk mengetahui turunan dari fungsi ini, maka kita ketikkan derivatif pada kotak input. Derivatif. Sehingga akan muncul beberapa pilihan, yaitu bisa teman-teman lihat di sini. Nah, dari semua pilihan kita bisa pilih derivative function. Kemudian kita ganti functionnya sebagai nama fungsi yang sudah kita tentukan, f. Kemudian kita enter, maka hasilnya akan tampak seperti ini. Teman-teman bisa lihat ya. Selanjutnya pada integral, yang pertama kita akan praktikkan dulu pada integral tak tentu. Sama seperti cara sebelumnya, kita ketikkan dulu nilai fungsi yang akan kita gunakan pada kotak input, kemudian nanti di enter. Nah, kita misalkan nilai fungsinya itu fx sama dengan 6x pangkat 2 ditambah 1. Kita enter, maka gambarnya langsung terbentuk. Setelah itu, kita ketikkan integral pada kotak input. Nah, maka akan ada beberapa pilihan. Di sini kita akan pilih integral function. Setelah itu kita tulislah nama fungsi yang telah diketik sebelumnya. Integral f. Nah, maka beginilah contoh grafik dari persamaan yang telah kita substitusikan. Berikutnya pada integral tentu. Sama seperti cara sebelumnya, kita ketikkan fungsi yang akan kita gunakan pada kolom input. Nah, di sini saya misalkan fungsinya itu fx sama dengan 4x tambah 2. Kemudian, pada kolom input, ketikkan integral. Nah, terdapat beberapa pilihan. Di sini kita akan pilih yang ketiga. Karena integral tentu pasti ada batasnya. Nah, integral function start exponent. Nah, pada function kita tulis nama fungsi yaitu f. Kemudian pada start x value kita isi titik x sebagai batas awal dan pada end x value kita isi titik x sebagai batas akhirnya. Nah, di sini kita isi batas awalnya itu adalah 1. Untuk batas akhir atau batas bawahnya
kita isi dengan 2. Kemudian kita enter. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri gimana grafik yang digambarkan oleh aplikasi GeoGebra. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan terkait pemanfaatan GeoGebra. Apabila ada kesalahan dalam penjelasan saya, mohon dimaafkan, dan saya harap penjelasan dalam video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya, terima kasih.